Bab 3674. Badai di dalam kolam peri. Itu benar-benar tidak seperti biasanya. Semua orang itu berkata-kata dan pangeran kedua juga sudah mengetahui apa yang terjadi secara garis besar. Dia berjalan menuju tepi platform dan melihat ke jurang lembah. Kemudian, dia terkejut. Benar-benar aneh. Setelah percakapan orang-orang itu, waktu juga ikut berlalu dan perubahan di dalam lembah menjadi semakin besar. Peredaran kabut yang sebelumnya tidak jelas itu telah berangsur-angsur menjadi jelas. Pada saat ini, semua orang bisa memastikan bahwa sungguh ada sesuatu yang terjadi di lembah. Namun, itu tidak mungkin. Wilayah di bawah adalah tempat di mana kolam peri berada dan kolam peri juga dikelilingi oleh formasi besar. Ekspresi pangeran kedua seketika menjadi serius. Meskipun orang lain tidak jelas, dia tahu meski benar-benar terjadi perubahan pada kolam peri, situasi yang sebenarnya juga tidak mungkin tersebar keluar karena adanya halangan dari formasi pelindung. Itu tidak benar. Tetaplah di sini dan jangan sembarangan bergerak. Ketika memikirkan situasi yang menakutkan, pangeran kedua segera melompat langsung dari puncak gunung. Dalam seruan semua pertapa siluman, dia berubah menjadi bayangan ungu dan bergegas dengan cepat menuju pusaran. Astaga, apa yang sedang terjadi? Cairan-cairan spiritual dari kolam peri terangkat. Apa yang membangkitkan Reiki di sekitar itu? Aku sudah menjaga di sini selama lebih dari 500 tahun dan aku belum pernah melihat adegan seperti itu. Pada saat ini, angin puting beliung yang terbentuk dan badai Reiki yang disebabkan oleh roh pedang sudah setinggi belasan feet. Gelombang udara yang bergerak di sekitar itu bahkan menyebar hingga bermil-mil. Banyak pengawal yang menjaga kolam peri benar-benar terkejut ketika menyadari hal ini dan bergegas menuju tempat tersebut. Melihat angin puting beliung yang begitu luar biasa, semua orang semakin tercengang. Bahkan ada beberapa pengawal yang bergegas maju untuk mencoba mencari tahu. Jangan ke sana lagi, kalau tidak, jika kamu terlibat di dalamnya dan dilemparkan keluar, tulangmu pasti akan patah. Ketika Paman Yuan melihat orang-orang itu masih berani maju, dia langsung berteriak. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa inti dari pusaran ini adalah roh pedang. Roh pedang ini sangat pemarah dan pendendam. Para pengawal ini baru saja mencapai fase penilaian tahap awal. Mereka benar-benar mencari kematian untuk diri sendiri jika masuk ke dalam. Penatua Yuan, apa yang terjadi? Ekspresi para pengawal itu berubah dan mereka segera berhenti, kemudian bertanya pada Paman Yuan dengan kebingungan. Awalnya, kolam peri adalah suatu tempat yang kosong, kemudian Paman Yuan membawa Christian yang pingsan untuk masuk dan sekarang malah menjadi seperti ini. Melihat cairan spiritual di kolam itu terus mengalir ke udara, siapapun tahu bahwa telah terjadi masalah besar. Paman Yuan ragu-ragu sejenak, sebelum dia mendapatkan alasan yang bisa dikatakan, dia mendengar seruan dari orang lain. Lihat, seseorang bergegas dari atas itu. Semua orang mengangkat kepala. Benar saja, di atas lembah, sebuah bayangan ungu menghampiri pusat angin puting beliung dengan kecepatan yang sangat cepat, bagaikan meteor yang jatuh. Sepertinya itu pangeran kedua. Bagus sekali karena adanya pangeran kedua di sini. Dia adalah dua kegagalan fase penilaian, juga merupakan putra Kaisar Kera. Sebaliknya, kita benar-benar tidak berani sembarangan bergerak. Brak, brak, brak. Di atas langit, pangeran kedua memberi kesan seperti pelangi. Reiki di seluruh tubuhnya terus-menerus mengembang dan berubah menjadi lapisan pelindung yang kedap udara serta bergerak menuju pusat badai.
Semakin dekat ke dalam, kecepatan pergerakannya menjadi semakin lambat. Pangeran kedua merasa dirinya seolah-olah telah memasuki rawa, yang menjadi sulit untuk bergerak. Perisai di sekitarnya juga terpengaruh oleh Reiki dan sepertinya hendak dihancurkan. Ekspresinya tiba-tiba menjadi garang, kemudian sebuah roh kera besar muncul di belakangnya dan mata pangeran kedua tiba-tiba meledakkan cahaya ilahi. Aku ingin melihat apa yang berani membuat masalah di kolam peri klan kera milikku. Kolam peri merupakan tanah terlarang dan tempat kebanggaan klan kera. Dari segi kedudukan, kolam peri mirip dengan istana bintang di daratan Jeoshu. Bagi orang yang membuat masalah di tempat sama artinya dengan tidak menghargai klan kera. Dan kondisi seperti ini jelas tidak normal, pasti dikendalikan oleh seseorang. Brak. Kekuatan gaib bawaan diaktifkan dan cahaya ilahi kejam yang ditembakkan dari mata pemuda itu langsung menembus keluar dari tubuhnya dan menembus semua yang ada di depannya. Cahaya ini berkobar di sepanjang jalan sampai ke dalam, yang menghancurkan semua Reiki yang bergejolak dan mengguncang kabut spiritual yang berkumpul itu hingga menghilang, yang setara dengan membuka celah secara paksa, sehingga penglihatan setiap orang menjadi semakin jelas. Kemudian, tepat ketika cahaya ilahi menghilang di posisi paling tengah, sebuah bayangan dengan cahaya pedang tajam di sekujur tubuhnya muncul di depan semua orang. Pada saat ini, tidak hanya pangeran kedua, tetapi semua klan iblis yang melihat Erik itu tercengang, seolah-olah mereka disambar petir. Kultivator biasa. Apakah aku salah melihat? Pelaku yang menghancurkan seluruh kolam peri, mengacaukan Reiki langit, membuat cairan spiritual di dalam kolam itu mendidih dan membuat semua orang panik itu ternyata adalah manusia. Manusia yang muncul di tanah suci area terlarang klan iblis. Ketika melihat Erik yang melayang di udara dengan mata tertutup, pangeran kedua juga tidak percaya. Dia telah menebak banyak kemungkinan, tetapi sama sekali tidak menduga adegan seperti ini. Apakah kesombongan kultivator biasa sudah mencapai tingkat seperti ini? Dasar bajingan, hentikan badai ini segera, singkirkan Reiki ini, berlutut di tanah dan hentikan aksimu. Jika tidak, jangan salahkan kami. Meskipun tidak tahu alasannya, pangeran kedua segera menenangkan diri dan berteriak pada Erik. Namun, meskipun pangeran kedua meraung seperti guntur, Erik tetap tidak bergerak. Sebelumnya, serangan balik Erik terlalu berat. Meskipun roh pedang menggerakkan Reiki di sekitarnya dan terus-menerus memberi nutrisi bagi anggota badan dan tulangnya, itu masih belum mencapai syarat untuk sadar. Dia tentu saja tidak mungkin mendengar suara pangeran kedua. Namun, bagi pangeran kedua yang tidak tahu kondisi sebenarnya, adegan ini menjadi aksi arogan dari Erik. Bagaimanapun, Erik bahkan tidak membuka matanya dan sama sekali tidak menghargainya. Bocah ini datang ke tanah suci klan kera dan membuat masalah, kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Pangeran kedua sangat marah, dia mengangkat telapak tangannya di udara dan seketika memanggil sebilah tombak panjang. Kemudian, ada banyak Reiki yang muncul di tombak itu. Dia menunjuk Erik, kemudian bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya dan menembak ke arah Erik. Pada saat yang sama, pangeran kedua juga maju mengikuti bayangan tombak dengan membawa tombak panjang. Aksi tantangan dari pangeran kedua ini tentu juga memancing emosi pola pedang di pergelangan tangan Erik. Sama seperti ketika menghadapi Paman Yuan dan yang lainnya sebelumnya, cahaya dari pola pedang itu seketika menjadi cerah. Di tengah-tengah pusaran, satu persatu energi pedang seketika berkumpul, kemudian menyerang dan menembak pangeran kedua. Brak, brak, brak. Dalam sekejap mata,
Cahaya pedang bertabrakan dengan bayangan tombak yang terbang menghampirinya. Saat keduanya bertabrakan, pupil mata pangeran kedua menyusut. Semua reiki yang ia padatkan malah dihancurkan oleh energi pedang. Dia kemudian menggerakkan tombak panjang di tangannya dan menghancurkan sedikit energi pedang. Selain itu, lengan pangeran kedua juga menjadi kebas akibat getaran tombak dan tombak tingkat barang dewa ini terus bergetar tanpa henti. Kultivasi seperti apa yang dia miliki? Itu hanyalah energi pedang, tapi aku yang merupakan dua kegagalan pun tidak bisa menghentikannya. Melihat energi pedang yang terus-menerus menyerang ke arahnya, sudut mulut pangeran kedua pun berkedut. Dengan terpaksa, tombak itu menari seperti tongkat panjang, yang membentuk dinding yang kedap udara dan mengikuti pangeran kedua mundur tanpa henti. Bersambung.